Kejaksaan Agung bisa jadi bakalan menjadi senjata ampuh baru dari Pak Prabowo. Dia bakalan jadi senjata ampuh baru dari Presiden Prabowo. Belum bisa sepenuhnya menguasai polisi dan KPK yang kabarnya masih di bawah pengaruh kuat dari geng Solo, di bawah pengaruh kuat dari Pak Jokowi. Tampaknya di Kejaksaan Agung, langkah penguasaan Pak Prabowo berjalan lebih mulus, meskipun tentu saja bukan tanpa hambatan dan bukan tanpa kendala. Kejadian akhir-akhir ini yang menyangkut Kejaksaan Agung, semua itu mestinya bisa ngasih kita gambaran soal apa yang sedang terjadi di belakang layar. Ada benang merah yang jelas di antara kejadian-kejadian di seputar Kejaksaan Agung tersebut. Kejadian pertama adalah turunnya perintah pengamanan Kejaksaan Agung dan semua kantor kejaksaan oleh tentara. Untuk apa tiba-tiba kejaksaan dijaga sama tentara? Adakah tekanan hebat yang harus ditangkal sampai harus menggunakan kekuatan tentara? Lalu kemudian muncul bocoran keterlibatan loyalis dari Pak Jokowi, yakni Pak Budi Ari, Ketua Umum Kelompok Relawan Projo, dalam kasus suap judi online. Bocoran ini keluar ketika yang bersangkutan sedang bertugas ke luar negeri, ketika Pak Budi Ari sedang bertugas ke Vatikan. Pak Budi Ari yang sebelumnya tampak bisa lolos dari jerat di kepolisian, ternyata peranannya dalam kasus perlindungan judi online disebutkan dalam dakwaan perkara yang dirancang oleh para jaksa dari Kejaksaan Agung. Nah, ini menarik kan? Walau lolos di kepolisian, ternyata dia masih bisa terjerat di kejaksaan. Yang ketiga, yang terbaru adalah penangkapan pemilik pabrik Sritex, yakni Pak Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus kucuran kredit jumbo sebesar 3,6 triliun dari beberapa bank daerah dan bank BUMN. Soal kasus kredit Sritex dan kemungkinan kaitannya dengan keluarga Solo, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tampaknya kalau kita menarik benang merah dari 3 kejadian ini, ada kaitan antara kejadian-kejadian yang menyangkut Kejaksaan Agung dengan merenggangnya hubungan di antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Sekarang, Kejaksaan Agung tampak lebih berani dan bergigi dalam mengusut kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang dekat dari Pak Jokowi. Itu yang perlu kita lihat. Itu yang perlu kita cermati. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Kabar terbaru sampai kita syuting video ini, Pak Prabowo mau mengganti Jaksa Agung dengan orang yang benar-benar bisa sepenuhnya dia percaya. Orang yang nggak bakal bisa dipengaruhi sama penguasa lama, nggak bisa dipengaruhi sama kelompoknya Pak Jokowi. Tampaknya membuat kejaksaan kembali independen dan cuma tunduk pada hukum, cuma tunduk pada aturan perundang-undangan, ini menjadi pekerjaan rumah penting yang sedang berusaha dibereskan oleh Presiden Prabowo. Pengerahan pasukan TNI buat menjaga kejaksaan-kejaksaan, terutama Kejaksaan Agung, rasa-rasanya adalah kaitan dengan upaya melindungi para jaksa dari tekanan-tekanan pihak luar. Bisa jadi pengerahan perlindungan ini dilakukan supaya para jaksa bisa lebih bebas dalam mengusut kasus-kasus besar dan pelik yang bisa jadi bakal menyeret orang-orang dari rezim lama ke pengadilan. Pengusutan kasus suap perlindungan judi online mungkin bisa jadi contoh nyata tentang tarik-tarikan kasus hukum yang sedang terjadi. Ketika kasus ini masih ditangani sama polisi, tampaknya nama mantan Menkominfo Budi Ari masih aman dari jeratan. Dia memang pernah dipanggil Bareskrim buat menjadi saksi dalam kasus ini. Namun kemudian penanganan kasus ini tampak meredup. Nama Budi Ari tak pernah disebut lagi dan dia pun tidak ditahan. Tapi yang kemudian mengejutkan kita semua, tanpa diketahui publik ternyata proses penyidikan lanjutan di Kejaksaan Agung selesai dan kasus ini pun sudah dilempahkan ke pengadilan. Tidak ada media yang memberitakan persidangan kasus ini. Lalu muncullah bocoran dari dakwaan yang diajukan para jaksa terhadap para pelaku kejahatan perlindungan situs judi online itu. Di situ ada nama Pak Budi Ari disebut berkali-kali dan bahkan disebutkan juga kalau orang dekat dari Pak Jokowi itu mendapat jatah sampai 50% dari setoran ilegal para pengelola judi online. Serangan kilat dari Kejaksaan Agung ini sudah pasti mengejutkan banyak pihak. Mungkin termasuk Pak Budi Ari sendiri dan juga Pak Jokowi di Solo. Tampaknya Pak Budi Ari sudah tidak bisa lagi dilindungi dari kasus hukum yang menjeratnya. Kasus yang tampaknya bakal lebih mengkhawatirkan keluarga Solo adalah pengungkapan kasus kredit macet kepada pabrik tekstil Sritex yang sudah bangkrut itu. Kasus ini melibatkan 3 bank daerah dan 1 bank BUMN. Ada Bank BJB, Bank Jateng, Bank DKI, dan juga Bank BNI. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yang tampaknya jadi salah satu bahan penyelidikan lebih lanjut
dari para jaksa adalah adanya selisih antara dana yang disebutkan sudah dikucurkan oleh bank-bank BUMD dengan dana yang diakui sudah diterima oleh Sritex. Jumlah selisihnya sangat fantastis, yakni mencapai 170 miliar rupiah. Di Bank BJB misalnya, menurut catatan bank yang sudah diaudit oleh BPK, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, besar kredit yang dikucurkan sebesar sekitar 670 miliar. Tapinya, di pembukuan Sritex, di laporan keuangan Sritex, besar kredit dari Bank BJB ternyata cuma tercatat sebesar 593 miliar. Jadi ada selisih 77 miliar di antara pencatatan di Bank BJB dan pencatatan di Sritex. Di Bank Jateng, menurut pencatatan bank, kredit Sritex senilai sekitar 500 miliar. Namun, di catatan Sritex, angkanya cuma 430 miliar. Di sini ada selisih 70 miliar. Buat Bank DKI, kredit yang diberikan menurut catatan bank sebesar 185 miliar. Tapi di pembukuan Sritex, besarnya konon cuma 162 miliar. Jadi, di sini juga ada selisih yang besarnya sekitar 23 miliar. Jadi kalau di total dari 3 bank daerah tersebut, selisih kucuran kredit yang hilang mencapai 170 miliar. Ini adalah angka komisi yang sangat fantastis. Pertanyaannya, kemana uang selisih itu dialirkan atau disetorkan? Benarkah uang ini mengalir ke keluarga penguasa lama? Penangkapan pemilik pabrik Sritex, yakni Pak Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejaksaan Agung, menjadi babak penting dalam pengungkapan kasus kredit macet Sritex ini. Apakah para saksi bakal bernyanyi kemana saja dana 170 miliar rupiah tadi disalurkan? Pastinya kita bakal menunggu sejauh mana pihak Kejaksaan Agung sanggup dan berani dalam membongkar habis kasus ini. Oke, sampai di sini gimana pendapat kalian? Apakah kalian mulai merasakan angin segar yang dibawa Kejaksaan Agung? Ataukah kita patut skeptis dan curiga kalau kasus-kasus besar yang sedang ditangani bakal berujung pada pengamanan nama-nama besar yang terlibat dalam kejahatan tersebut? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana video tersebut tentang hasil atau komentar dari salah satu jurnalis tentang Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dengan judulnya tentang perebutan kewenangan dalam menjaga Kejaksaan Agung. Dan sekarang kita dapat membaca dan melihat bagaimana komentar-komentar dari kawan-kawan kita semuanya. Rakyat siap ratakan projo. Habiskan titipan Mulyono, baru tentram damai Indonesiaku. Ini dari komentar-komentar dari kawan-kawan kita ya. Usut tuntas kasus-kasus korupsi di era Jokowi, rakyat mendukungmu. Bagus sekali. Mantap, Kejagung harus berani, jangan kendor, rakyat menunggumu. Ketika Parcok dan KPK loyo dan bisa diperat, Kejagung dengan support penuh dari TNI siap meratakan semuanya. Bravo Kejaksaan Presiden Prabowo. Lanjutan terus Kejaksaan Agung, tugas melibas para koruptor itu buat TNI lanjutkan pengawalan dan penjagaan pejabat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan keluarganya di seluruh Indonesia. Kami mendukung Kejaksaan dan TNI secara gaspol 100% penuh. Oke, mantap sekali ya dari komentar teman-teman kita, dan dimana kita juga dapat melihat dulu bahwasannya Bapak Presiden Prabowo ini memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dengan cara memberikan pengawalan kepada mereka yang dikawal oleh TNI langsung agar dapat semua misi-misi terjalan dan aman dan terjaga satu sama lain. Pak Prabowo harus berpihak pada seluruh Indonesia, jangan hanya berpihak
pada seorang Jokowi. Ya, betul sekali. Bila demikian, berarti Pak Prabowo benar-benar mencintai rakyatnya, dan pada kepentingan beliau, semoga Pak Prabowo tidak gentar. Amin. Siap rakyat dukung Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Ya Allah, kalau Prabowo memihak rakyat, lindungi dia ya Robi. Sehatkan dia ya Robi, panjangkan usianya ya Robi, izinkan dia membenahi negeri ini. Amin ya Robi. Langkah berani Pak Prabowo sedang ditunggu rakyat. Ya, betul sekali. Bahwa kita juga sangat menanti-nanti sebenarnya. Udah zaman dari ke zaman untuk mengatasi hal-hal korupsi atau mengambil hak dari masyarakat atau mengambil hak kenegaraan di dalam untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dengan isunya kasus Budi Ari dan Silek, itu menunjukkan Prabowo mulai perang terhadap Jokowi. Hakim harus jujur, takutlah dengan Sang Pencipta, itu pengadilan, dan beratas semua jebloskan para koruptor yang menghambat kemakmuran bangsa Indonesia. Mantul idolaku berbicara tentang kebijaksanaan Presiden Prabowo, terasa angin segarnya dari Kejagung. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat video tersebut dan komentar-komentar dari kawan-kawan kita, dan sekarang marilah berikan komentarmu di kolom komentar, dan jangan juga lupa subscribe, like, dan share agar kita dapat saling berdiskusi dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Berikan dukunganmu kepada kami agar kami tetap memberikan info-info terbaru terhadap kawan-kawan semuanya. Baik.